Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulu. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana proses kerja sintesis protein. Di sini saya Hamzah Ilham, absen 14 sebagai ribosom dan DNA antisens. Saya Pes Yusuf Yahya, absen 13 sebagai DNA sensei. Saya Farisa ini nomor absen 12 dalam RNA. Saya Dewa Fatini, nomor absen 8 sebagai asam amino. Saya Fenka Syauzana, absen 11 sebagai mRNA. Saya Diana Sulantika, absen 10 sebagai RNA. Saya Burada Maria dari absen 9 sebagai narator. Selamat menyaksikan. Sintesis protein. Tubuh kita membutuhkan berbagai macam zat dan nutrisi agar tetap sehat. Salah satunya yaitu protein. Tapi, tahukah kamu apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses terbentuknya protein dalam tubuh kita. Sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. RNA merupakan materi genetik di mana basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sedangkan DNA adalah kumpulan materi genetik dengan satuan molekul yang disebut nukleotida molekul. DNA merupakan sumber kode asam nukleat yang akan menjadi asam amino dan menyusun protein, sementara molekul RNA merupakan hasil transkripsi dalam molekul DNA dalam suatu sel yang ditranslasi menjadi asam amino untuk protein. Tahapan sintesis protein terdiri menjadi 2 bagian, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Proses transkripsi. Nah, proses transkripsi pada sintesis protein skripsi adalah pembuatan RNA, terutama dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Proses transkripsi merupakan mRNA dari DNA di dalam sel yang menjadi langkah awal sintesis protein. Transmisi ini menjadi nukleus. Nukleus terdapat ikatan double helix. DNA yang kedua sisi pita memiliki sifat antiparalel, yaitu sense dan antisense. Langkah-langkah. 1. Saat DNA sense dan DNA antisense berpasangan, datang enzim polimerasi yang berfungsi untuk membuka ikatan kabel helix DNA dan memisahkan DNA sense dengan DNA antisense. 2. Enzim polimerasi juga tidak lupa membawa mRNA. Setelah double helix sudah terbuka, maka DNA sense dan mRNA saling berikatan. Pada bagian ini, mRNA akan menyalin kode genetik yang berada di DNA sense. Ketiga, setelah selesai menyalin, pada genetik mRNA akan memutuskan ikatannya dengan DNA sense dan meninggalkan nukleus, lalu pergi ke ribosom. Keempat, setelah mRNA meninggalkan nukleus, DNA sense dan DNA antisense akan berpasangan kembali. Proses translasi. Proses translasi yaitu ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom. Terjadilah proses translasi, yaitu proses penjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Proses translasi. Proses translasi yaitu ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom. Terjadilah proses translasi, yaitu proses penjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Langkah-langkah. Pertama, pada tahap ini mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu di ribosom ini disebut kodon start atau AUG. Kedua, setelah mRNA sudah sampai ribosom dan terikat dengan ribosom, RNA akan datang membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom. 3. Setelah itu, asam amino yang akan dirangkai sesuai kode genetik pada kodon untuk membentuk senyawa polipeptida protein yang akan dikalatasikan oleh RNA. Asam amino akan ditinggalkan oleh tRNA di ribosom.
Keempat, kemudian tRNA akan pergi ke sitoplasma, pembentukan polipeptida terus berlangsung di ribosom. Ribosom akan berhenti membentuk polipeptida saat mencapai kodon stop, lalu polipeptida terlepas dari ribosom dan menuju sitoplasma. Tujuan proses sintesis protein. Tujuan dari sintesis protein adalah untuk memproduksi berbagai jenis protein yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh, termasuk pembentukan struktur sel, enzim, untuk reaksi biokimia, sinyal seluler, dan banyak fungsi lainnya. Dalam sintesis protein, informasi genetik dari DNA diubah menjadi RNA melalui transkripsi, kemudian RNA tersebut digunakan sebagai cetakan untuk menyusun rantai polipeptida dalam translasi. Penutup, kesimpulan, sintesis protein adalah proses di mana sel menghasilkan protein melalui transkripsi dan translasi genetik. Proses ini terjadi dengan mengubah informasi genetik dari DNA menjadi RNA melalui transkripsi, dan kemudian menggunakan RNA tersebut sebagai cetakan untuk menyusun rantai polipeptida dalam translasi. Sintesis protein sangat penting karena protein adalah komponen penting dalam struktur sel, enzim, sinyal seluler, dan fungsi lainnya dalam tubuh. Dan dari kelompok 2 mengenai pembuatan sintesis protein, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.